Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Syaputra dari kelas A dengan NIM 211FI03013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu organ reproduksi pria. Organ reproduksi internal yang meliputi yang pertama yaitu testis, saluran pengeluaran epidimis, vas deferens, saluran ejakulasi uretera, kelenjar aksesoris yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chopper yang mensterilkan getah esensial bagi kelangsungan hidup dan penggerakan sperma. Organ reproduksi internal meliputi penis dan skrotum. Testis berbentuk oval terletak pada skrotum kantung pelir. Testis berada di luar tubuh karena pertumbuhan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Selanjutnya epidimis, sepasang saluran yang keluar dari testis berkelok-kelok di luar permukaan testis kurang lebih 6 in sebagai tempat pematangan sperma sehingga sperma menjadi motil dan mampu membuahi. Selanjutnya vesikula seminalis, sepasang kantung kelenjar berkeluk-keluk, dindingnya mensereksikan, kental, berwarna kekuning-kuningan dan bersifat basa alkalis. Volume semen mengandung lendir, gula frukosa, penggerakan sperma, enzim, vitamin dan hormon prostaglandin. Uretra, satu buah saluran di panjang penis, memiliki lubang keluar di ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluar urin dan saluran keluar air mani. Kelenjar prostat, satu buah, terdapat di bawah kandung kemih, menseresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat, yaitu nutrisi bagi sperma. Selanjutnya itu penis, satu buah, tersusun dari 3 silinder jaringan erektil mirip spons, berasal dari vena dan kapiler, mengalami modifikasi. 2 buah terletak di atas corpus cavernosa, 1 buah terletak di bawah membungkus uretra, yaitu corpus spongiosum. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis, geland penis banyak mengandung pembuluh darah dan saraf. Geland penis ditutup lipatan kulit yang lebih jauh lebih tipis. Preputium, prepus. Kulit ini dihilangkan pada saat dikitan atau sunat, dianjurkan karena memudahkan membersihkan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi. Bila terjadi suatu rangsangan, jaringan erektil akan terisi penuh oleh darah dan penis akan mengembang dan tegang. Ereksi, penis dapat berfungsi sebagai alat kopulasi bila dalam keadaan ereksi. Skrotum atau kantong pelir, sepasang. Kantungnya yang di dalamnya berisi testis, antara kantung dibatasi oleh skat yang tersusun jaringan ikat dan otot polos, yaitu otot dartos, yang menyebabkan skrotum dapat mengendur dan berkerut. Otot-otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Selanjutnya itu organ reproduksi pada wanita. Genitalia externa atau vulva. Tundun mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simpis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu pubis haid pada masa pubertas. Bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfisis pubis. Yang kedua yaitu labia majora, merupakan kelanjutan dari mons veneris, berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum besar
Labia mayora. Tanpa rambut, setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. D. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans klitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan saraf-saraf sensoris sehingga sangat sensitif. Analog dengan penis pada laki-laki, terdiri dari glans, korpus, dan dua buah crura dengan panjang rata-rata tidak lebih melebihi 2 cm. E. Vestibulum atau serambi merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil labia minora. Pada vestibula terdapat 4 buah lubang, yaitu orificium, uretera externa, introitus, vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah. F. Himen, selaput darah, terdiri dari bagian ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari ilang segama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk dari himen dari masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, konsistensi, ada yang kaku, dan ada yang lunak. G. Terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 6 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Otot-otot berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Selanjutnya, genitalia interna. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran muskulo-membraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari muskulus sphincter ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu, dapat dikendalikan. Vagina terletak antara kantung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. B. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor, diantaranya kantung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan dan bagian atas tertutup vaskularisa. Uterus berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang utama dari iliaca interna atau arterii hipogastrika interna. Bentuk uterus seperti bola lampu dan gepeng. Korpus uteri berbentuk segitiga, cervix uteri berbentuk silinder, fundus uteri bagian korpus uteri yang terletak di atas kedua pangkal tuba untuk mempertahankan posisinya. Uterus disangga beberapa ligamentum, jaringan ikat, dan parametrum. D. Tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tubulum muskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3-8 mm. Fungsi tubae sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterin dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan, sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-6 siklus menstruasi. Ovulasi adalah pematangan folikel di graft dan mengeluarkan ovum. Ya, itulah tadi sistem reproduksi pada pria dan wanita yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih.